Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika di masa pandemi corona ini. Oke anak-anak, untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis pola bilangan. Setelahnya kemarin di pertemuan pertama kita membahas tentang definisi dari pola bilangan dan kalian sudah melakukan praktek bagaimana menemukan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis pola bilangan, kalau kemarin kita hanya mendefinisikan apa itu pola bilangan, nah sekarang kita akan menemukan jenis-jenis dari pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Apa itu pola bilangan ganjil? Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil ini atau jenis-jenis bilangan ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Kalian tinggal mengingat kembali apa definisi dari bilangan ganjil. Ya. Bilangan ganjil yaitu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua atau kelipatannya. Anggota pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Angka ke-1-nya adalah angka 3, angka ke-1-nya adalah angka 1, angka keduanya adalah angka 3, angka ketiganya adalah angka 5 dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil ini kita gambarkan dengan noktah, maka akan terbentuk gambar seperti ini. Dan kita bisa menemukan keteraturan dari angka-angka yang tersusun ini. Yang pertama adalah dari 1 ke 3 itu ya. Dari 1 ke 3 ini kan, ini tinggal ditambah 2 kan. Terus dari 3 ke 5 ini ditambah 2 juga. Dari 5 ke 7 nih, ini ditambah 2 juga, dan seterusnya. Jadi setiap bilangan itu ditambah 2. Jadi 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11. Dan nanti setelah 11 tinggal 11 tambah 2 adalah 13. Ya, sehingga kalau kita buat rumusnya, UN itu sama dengan 2N dikurangi 1. Jadi kalau tadi angka ke-1 berarti 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 dikali 1 adalah 1, 1 dikurangi 1 adalah 1. Yang kedua, untuk angka kedua berarti 2 dikurangi 2 adalah 4, 4 dikurangi 1 adalah 3. Dan nanti kalian kalau sudah tahu rumusnya, kalian bisa menentukan misalkan angka ke-100 berapa. Berarti kalau angka ke-100 tinggal 2 kali 100 dikurangi 1 berapa. Ya. Selanjutnya, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Nah, bilangan genap itu adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Gambarnya ini ya. Jadi pola bilangan genap itu juga bisa kita cari keteraturannya dari angka-angka bilangan genapnya. Dari 2 ke 4 ini ditambah berapa? Ya, ini ditambah 2. Dari 4 ke 6 tambah 2 juga. Dari 6 ke 8. Ya, dan seterusnya. Nah, maka untuk rumusnya di sini UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi angka yang pertama berarti 2 dikali 1, 2. Angka yang kedua 2 dikali 2.
adalah 4. Angka yang ketiga 2 dikali 3 ya. Dan seterusnya. Nanti juga ini kalau sudah tahu rumusnya, kalian bisa menentukan untuk angka pada urutan ke 100 angka berapa, nanti bisa kalian cari menggunakan rumus UN sama dengan 2 kali N dengan hanya mengganti N. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi, yaitu suatu barisan bilangan yang bentuk pola persegi. Anggota pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Nah, jadi kalau angka-angka tadi disusun ya, disusun dengan menggunakan noktah atau titik, maka akan membentuk sebuah persegi yang semua sisinya itu memiliki panjang yang sama. Ini juga sama, nanti kita bisa cari keteraturannya bagaimana rumus untuk menentukan suku ke N-nya. Ini bukan 2 ya, tapi angka 1. Ya, ini. Jadi setelah dicari, ternyata untuk angka yang pertama ini berarti tinggal 1 dikuadratkan adalah 1. Angka yang kedua, ini angka yang pertama, ini angka yang kedua, ini angka yang ketiga, ini angka yang keempat. Jadi untuk angka yang pertama 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 2, 3 dikuadratkan 3, 4 dikuadratkan 4, dan 5 dikuadratkan 5. Jadi rumusnya sekali lagi untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Ini sama ya, kalau tadi digambarkan jadi persegi, kalau persegi panjang ya jadi persegi panjang. Anggota bilangannya 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Ini kalau tadi digambarkannya jadi persegi, kalau ini jadi persegi panjang. Berarti kalau persegi panjang ada panjang, ada lebar. Jadi ketika digambarkan ada gambar persegi panjang ya, membentuk gambar persegi panjang seperti ini. Nanti dua sisi yang berhadapannya memiliki ukuran yang sama panjang. Rumus suku ke N nya UN sama dengan N kali N tambah 1. Berarti untuk angka yang pertama berarti di sini 1 dikali 1 tambah 1 berarti 2. 2 kali 1 adalah 2. Angka yang kedua berarti 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3 kan? 3 kali 2 6 dan seterusnya. Yang kelima pola bilangan segitiga. Nah, ini sama, kalau tadi bentuknya persegi panjang dan persegi, ini membentuk segitiga. Angka-angkanya 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya. Gambarnya ya, ini jadi ketika digambar angka-angka tadi akan membentuk gambar persegi segitiga. Angka-angkanya 1, 3, 6, 10, 15, 21. Rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan setengah N kali N tambah 1. Jadi untuk angka ke 1 berarti setengah kali 1. Berarti setengah. Berarti setengah ya. Terus N nya 1 kan, 1 tambah 1 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Angka yang kedua, setengah dari 2, 1. 1 kali 2 tambah 1, 3 ya. Angka yang ketiga berarti setengah kali 3 berapa? 1,5. Terus nanti 3 tambah 1, 4. 4 kali 1,5 adalah 6 dan seterusnya. Pola yang keenam ya, pola segitiga Pascal. Nah, ini adalah pola yang paling sering digunakan dalam menentukan anggota atau banyaknya anggota dari sebuah himpunan, atau juga bisa ditentukan untuk menentukan perkalian eksponen suku 2 kali suku 2 atau bilangan eksponen dengan pangkat banyak. Pola bilangan segitiga Pascal ini diberi nama segitiga Pascal karena ditemukannya oleh Pascal, atau nama panjangnya adalah Blaise Pascal. Nah, gambar pola bilangan segitiga Pascal itu adalah menggunakan pola bilangan ganjil. Yang pertama di sini kita tulis angka 1
Ini adalah barisan bilangan yang pertama. Ini ya. 1 berarti 2 pangkat 0 1. Pola bilangan yang kedua, tulis lagi 1 1 berarti ini 2. Pola bilangan yang ketiga 1 2 1. Di mana Pak 2? 2 itu dari ini 1 tambah 1. Ini jadi 2. Kemudian nanti pola bilangan ini 1 lagi, nanti 1 ditambah 2 jadi 3. Kemudian nanti 2 tambah 1 jadi 3 lagi. Nanti terakhir 1 lagi. Terus jadi setiap awal dan akhir itu diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Untuk pola yang 1 2 3 4 yang kelima berarti 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 sini ya. Ini adalah 6. 3 tambah 1 4. Nanti 1 lagi. Tuh. Nah, sehingga nanti untuk barisan ke n, nah ini ya, maka akan ditemukan sebuah keteraturan di sini. Barisan pertama adalah 0, barisan kedua 1, 2, 3, 4. Jadi untuk barisan ke n, maka rumusnya adalah 2 pangkat n dikurangi 1. UN sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1. Nah, keistimewaan segitiga Pascal. Pada pola segitiga Pascal terdapat pola bilangan asli dan pola bilangan segitiga. Ya, tadi bilangan aslinya ada. Ini yang kesini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya nanti. Yang ininya adalah pola bilangan ganjil. 1, 3, kan ya? Yang kedua, bilangan-bilangan pada setiap baris merupakan koefisien hasil penjabaran dari pemangkatan suku 2. Ya, jadi untuk A tambah B pangkat 1 berarti koefisiennya 1. Nanti A tambah B pangkat 2 berarti urutan koefisiennya bilangan yang pertama adalah 1, bilangan yang keduanya adalah 2 dan ketiganya adalah 1. Ini kan kalau kita jabarkan jadi A kuadrat ditambah 2 B nanti di sini ditambah B kuadrat. Berarti kan ini koefisiennya di sini 1, yang ini 2, terakhir 1. Ya. Jadi bilangan tadi bisa juga mewakili koefisien dari hasil penjabaran suku 2 dari bentuk aljabar. Yang ketiga, bisa juga digunakan untuk menentukan berapa banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh, ya. Himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan bagian A ini adalah 1, ya. Anggotanya. Berarti yang kita pakai adalah baris yang kedua. 1 tambah 1 adalah 2. Gitu kan ya. Kalau misalkan himpunannya adalah A dan B, berarti ada 2, berarti kita pakai baris yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Yang ketujuh, pola bilangan Fibonacci. Ya. Ini juga sama. Kenapa diberi nama pola bilangan Fibonacci? Karena yang menemukannya adalah Fibonacci, yaitu suatu bilangan yang terdiri setiap sukunya itu merupakan jumlah dari suku 2 depannya. Nah, ini kan awalnya itu 1, 1, 2, 3, 5. Nah, jadi suku kedua ini diperoleh dari 1 tambah 1, 2. Nanti suku ketiga suku keempat berarti angka 3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2 yaitu 3. Nanti suku kelima diperoleh dari 2 ditambah 3 itu 5 dan begitu seterusnya. Nah, ini ya, pola bilangan Fibonacci jadi ini. Ini juga ada hubungannya dengan segitiga Pascal tadi. 1 1 ini 2
ini 3, ini 5, ini 8, ini 13 dan seterusnya. Sehingga rumusnya itu adalah UN sama dengan UN dikurangi 1 kali ditambah UN dikurangi 2. Jadi untuk suku ke-1 berarti 1 dikurangi 1 ya. Berarti 0 ditambah 1 dikurangi 2 negatif 1. Dimulainya dari ini 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 8, 9. U sebelum ditambah U sudah, berarti kalau suku ke-1 berarti 0 tambah 1 adalah 1 gitu kan ya, seterusnya. Nah, itu saja untuk jenis-jenis bilangan. Kalian tinggal lihat videonya, dan nanti kalau ada yang tidak mengerti kita lanjutkan di grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.